Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Abdul Karim Al-Khatib, pengarang Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, juz 13 di surat Ar-Ra'di. Surat Ar-Ra'di artinya guntur, guruh atau gledek. Terdapat 47 ayat dengan 865 kalimat. Jumlah hurufnya 3.506 huruf. Di dalam surat Ar-Ra'di terdapat ayat 13 surat Ar-Ra'du atau Ar-Ra'di, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, dan bertasbihlah ar-ra'du dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kitab risalah magister dan doktor di Universitas Al-Azhar dengan judul Syubhatul Muhaqqiqin Haulal Quran wa Ulumih. Sebuah kitab untuk membantah keraguan yang dipertanyakan oleh orang-orang yang anti-Islam, yang menanamkan skeptis, keraguan, kebimbangan di dalam agama Islam seputar Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkait Al-Quran. Karya Dr. Muhammad Abdus Sami', 2 jilid. Di jilid 1 di halaman 61, 62, 63, 67, 68. Akan kami bahas di sini. Kata ra'dun ini yang artinya gledek, guntur, guruh, terdapat 2 kali dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 19 dengan redaksi ra'dun. Kemudian di surat Ar-Ra'du dengan redaksi Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du ayat 13 dan surat Al-Baqarah ayat 19. Apa makna ra'dun? Tadi itu masalah pertama. Sekarang masalah kedua, yaitu ra'dun ialah malaikat. Ada yang memaknai ra'dun itu nama malaikat. Itu saya baca di dalam kitab Sunan Tirmidzi dengan sarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 8 halaman 520-521, hadis nomor 3117, di mana di sini orang-orang Yahudi menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, akhbirna anir ra'di. Hai Abul Qasim, tidak menyebut Rasulullah karena mereka Yahudi. Wahai Abul Qasim, beritakan kepada kami apakah ar-ra'di itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ar-ra'du ialah malakun minal malaikah. Ini Rasulullah yang menjelaskan, bukan iptek, bukan riset ilmuwan. Ialah malaikat
di antara malaikat yang dipasrai, ditugasi muwakkalun bis sahab, ditugasi untuk awan mendung. Ma'ahu makhariqu min nar, bersama malaikat adalah alat sabit. Ada yang memaknai apa itu cambuk, alat sabit, alat nyampluk, alat sabit. Asal makna makharik itu adalah kain-kain yang dilipat untuk menyampluk, menyabet orang. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dijelaskan bahwa makharik itu jam'u mikhraq, saubun yulafu, kain, baju yang dilipat-lipat, wa yudrabu bihi sibyan wa yadribu bihi sibyanu ba'duhum ba'dan, yang dipakai anak-anak kecil, sabet-sabetan satu sama lain. Nah, malaikat itu membawa alat, tapi itu berupa api, min narin. Yasuqu bihas sahab haitsu sya'allah. Malaikat ini menggiring awan mendung, disabeti dengan alat sabetnya malaikat dari api. Kemana? Ke tempat, ke lokasi yang ditentukan Allah. Haitsu sya'allah. Kemudian apa yang terdengar suara ini ya Abul Qasim Muhammad? Orang Yahudi bertanya lagi, apa yang suara yang kita dengar dari awan mendung itu? Geledek ya. Kata Rasulullah SAW mengatakan, zajruhu bis sahab idza zajarahu hatta yantahiya haitsu umira, yaitu ar-ra'du ini sedang menghalau awan mendung, disabeti dengan sabet api itu, diceblei supaya berjalan, tergiring menuju tempat yang telah diperintahkan Allah. Orang Yahudi mengatakan, qalu sadaqta, benar kamu ya Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis inilah kemudian masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah maka dengan hadis inilah ya diterima dan diakui menjadi keyakinan oleh para ahli hadis. Menurut ini masalah ketiga, maka dengan pertimbangan hadis ini, itu Imam Al-Alusi, yaitu dengan nama Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi, yang punya kitab Ruhul Ma'ani di juz 13 halaman 119, beliau mengatakan, walladhi ikhtarahu aksarul muhaddisin, pendapat yang dipilih mayoritas ahli hadis, kaunul isnadi haqiqiyan, bahwa menyandarkan bertasbih kepada ar-ra'du wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, itu hakikat. Memang ar-ra'du itu malaikat yang bertasbih subhanallah wa bihamdi, binaan ala anna ar-ra'da ismun lil malak, karena ini pendapat dibangun atas dasar bahwa ar-ra'du itu ismun lil malak, nama malaikat, alladhi yasuqus sahab, yang menghalau awan mendung, Nah, ini pendapat yang diterima oleh sebagian ahli hadis. Masalah yang keempat, apakah geledek guntur itu? Saya baca dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, merupakan ensiklopedia diterbitkan oleh Delta Pamungkas, penerbit PT Delta Pamungkas, di jilid 6 halaman 261, bahwa guntur atau geledek adalah gelombang suara yang terjadi karena udara mengembang dengan cepat dan hebat akibat halilintar.
halilintar yang pada hakikatnya berupa arus listrik yang bertegangan tinggi sampai ratusan juta volt dan berintensitas tinggi, ya, sampai 20.000 ampere dalam sekejap, yakni 20 milidetik, akan memanaskan udara yang dilalui sehingga udara ini mengembang dengan cepat dan menabrak udara dingin di sekitarnya. Menabrak udara dingin di sekitarnya. Maka terciptalah gelombang kejut yang segera berubah menjadi gelombang bunyi. Ini dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, masalah keempat. Nah, bagaimana ini temuan hasil riset para ilmuwan dan informasi agama? Nah, alhamdulillah hadis tadi itu juga ada di kitab tentang malaikat ra'du yang bertasbih yang menghalau awan mendung, dikemukakan di dalam hadis Tirmidzi, juga ada di dalam kitab Al-Musnadul Jami' Bashar Awad di jilid 9. Di jilid 9 halaman 536-537. Masalah yang kelima, yaitu bagaimana rekonstruksi ilmu untuk menggabungkan antara informasi agama dan temuan iptek oleh para ilmuwan terkait Guntur Gledek. Saya baca Said Hawa di dalam tafsir Al-Asas fi Tafsir di jilid 5 halaman 2747. Beliau mengatakan bahwa inna ba'dal asbab al-khissiyah rabatahallahu bi asbabin ghaibiyah. Sebagian dari faktor-faktor indrawi, faktor terjadinya sesuatu yang bersifat indrawi, visual, ini sebagian ada intervensi, ada sebab-sebab, faktor-faktor terjadi yang sama-sama terjadi yang bersifat gaib, bi asbabin ghaibiyah. Contoh, mati. Mati itu medisnya adalah kanker, misalnya cancer. Medisnya adalah hipertensi, stroke atau sakta, atau kemudian serangan jantung dan penyakit yang lain. Itu adalah faktor-faktor yang indrawi visual. Nah, faktor-faktor ini sampai akhirnya orang yang mengalami penyakit tersebut menjadi mati, juga ada intervensi faktor gaib. Siapa? Yakni ada malaikat yang mencabut nyawanya. Orang ini kanker. Orang ini liver. Orang ini hipertensi. Orang ini stroke. Orang ini mengalami penyakit-penyakit berat yang lain. Ini menyebabkan kematian. Tapi untuk menjadi mati ada campur tangan dari malaikat. Allah mengikat
yaitu malaikat tetap intervensi mencabut nyawa. Ini teorinya. Wal jami' bi amrillah wa qudrati. Semua perintah Allah dan kuasanya Allah. Nah, dari sini fa indama yasbutu bid-dalil syar'i, maka ketika telah tetap dengan dalil syariat, anna sababan khissiyan murtabitun bisababin ghaibiyyin, kata Said Hawa di dalam tafsirnya Al-Asas fi Tafsir, sesungguhnya faktor indrawi terikat dengan faktor sebab-sebab gaib. Faqad wajabal imanu fi hadhil halah bikullin minas sababain, maka kita wajib percaya dua faktor tersebut, al-ghaibi wal hissi, yang kelihatan mata, yang terjangkau oleh riset, juga ada faktor gaib. Maka kemudian beliau mengatakan inna lirra'di sababan hissiyan, sesungguhnya petir, beledek, guntur, geledek ada sabab yang visual terjadi yang sesuai dengan analisis para ilmuwan, para ulama, para ilmuwan yang berkompeten tersebut. Nah, tetapi juga ada sabab-sabab ghaibi, asbab ghaibiyah, yaitu malaikat menggiring. Sama-sama terjadi. Jadi malaikat menggiring, mencabut awan, mencablek awan mendung dengan cambuk api. Tapi dia di dalam ketika itu juga Allah menciptakan faktor-faktor yang terjangkau oleh para ilmuwan untuk diriset, yaitu faktor terjadinya guntur dan geledek. Rezeki itu ada faktor indrawi, apa? Bekerja, profesional, apakah tenaga pikiran yang keluar atau fisik, tenaga fisiknya yang keluar untuk mencari rezeki. Tapi pembagian rezeki ada faktor gaib, yaitu malaikat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu malaikat Mikail untuk membagikan rezeki-rezeki kepada manusia. Jadi ada sabab hissi, sabab indrawi yang terjangkau oleh ilmuwan manusia, ada sabab ghaibi, sabab yang gaib di luar kemampuan manusia, yakni malaikat dalam hal ini. Maka beliau mengatakan demikian, ya, seperti apa itu tadi, termasuk petir, geledek, halilintar, ada faktor hissi yang indrawi, visual, bisa diriset dengan para ilmuwan. Ada faktor ghaibi, yakni intervensi malaikat, sama-sama terjadi. Ini nomor 5, ya. Kemudian beliau mengutip hadis Imam Ahmad bin Hanbal sebagai penguat di dalam kitab Musnadul Ahmad bin Hanbal terbitan Darul Fikr jilid 5 halaman 435, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yunshi'us sahab, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung menciptakan awan mendung, fayantiqu ahsanal mantiqi, bahwa awan mendung ini bicara dengan sebaik-baiknya bicara, wa yadhaku ahsan dhahiki, dan bisa tertawa dengan sebaik-baiknya tertawa. Nah, ini jelas ada faktor ilmuwan, faktor hissi. Ilmuwan meriset apa terjadinya, terjadinya awan mendung. Tetapi mendung ini bisa bicara dengan baik, bisa tertawa dengan baik,
Ini jelas agama. Yakni awan mendung bisa bertasbih, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya. Nah, meskipun dalam faktor ilmuwan, riset para ilmuwan, para ilmiah itu tidak disebutkan itu. Hanya disebutkan adalah sebab-sebab terjadinya awan mendung, terjadinya geledek dan sebagainya. Tapi agama menginformasikan bahwa awan mendung ini bisa bicara dengan sebaik-baiknya. Nah ini jadi alhamdulillah sudah cukup yang kami saya sampaikan, insya Allah bermanfaat. Jadi para ilmuwan, para riset ilmuwan jangan membantah hadisnya ya. Kalau hadis itu pasti informasi yang benar, hadisnya sahih. Apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kejadian yang nyata, realitas. Tapi kemudian ada dari dari kitab Mustadu Ahmad Darul Ilmi halaman 435 dengan hadis yang sama, yaitu fayantiqu ahsanal mantiqi, kata Rasulullah SAW bahwa awan mendung ini bicara dengan sebaik-baiknya bicara, wa yadhaku ahsan dhahiki, dan bisa tertawa dengan sebaik-baiknya tertawa. Maka Said Hawa di dalam tafsirnya Al-Asas fi Tafsir memaknai anna nutqaha ar-ra'du, bicaranya awan mendung adalah terjadinya petir. Wa dhahikaha al-bariqu, dan tertawanya awan mendung adalah kilat yang terjadi. Ini bahasa kiasan ya, bahasa kiasan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah seri rekonstruksi ilmu dan syariat membawa informasi kebenaran. Syariat Islam membawa informasi kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.